Saya sih Mas sebagai pelatih sebetulnya untuk sampai sekarang sih belum menemukan kesulitan yang berarti. Cuman kalau saya pribadi sendiri tuh yang paling sulit tuh menemukan bakatnya. Kalau suka duganya itu pas kan saya atlet lempar. Dari kayak alat-alatnya itu masih kurang, Mas. Kurang? Ada. Mau itu ditawarin latihan di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemuda. Ketemu lagi di KNPI Talk bersama saya Bas Uki. Hari ini saya kedatangan tamu yang luar biasa, di mana sosok pemuda-pemudi yang terbilang bisa mengharumkan nama kota Kediri. Kita akan membahas terkait atlet-atlet yang luar biasa yang mana notabene sudah mengharumkan nama kota Kediri. Langsung aja, ini dia tamu saya di KNPI Talk. Tepuk tangan untuk beliau-beliau berdua ini. Mungkin dari sebelah kanan dulu kita boleh perkenalan biar masyarakat dan juga warga kota Kediri sekitarnya tahu, Mas Bro. Saya Abi, Mas. Jadi saya di sini sebagai pelatih. Oke. Untuk cabang olahraga atletik. Mas Abi. Sosok pelatih dari cabang atletik. Betul. Nah, kalau sebelahnya, wah, ini kayaknya medalinya luar biasa loh ini. Ada 2. Boleh kenalan dulu? Iya, nama saya Dimas. Dimas. Atlet. Iya. Atletik. Wis, keren. Saya jadi minder loh jadi malam hari ini. Karena apa? Biasanya orang atlet itu kan sehat-sehat gitu kan. Biasanya apa kalau olahraga itu apa kata-katanya? Mensana incorporesan. Apa itu artinya? Apa itu? Jadi kita tuh jadi orang harus sehat ya. Betul. Bukan hanya harus atlet dan lain sebagainya ya. Nah, ini yang ingin saya tanyakan terhadap Mas Dimas dulu nih. Kenapa suka ingin menjadi atlet, khususnya di atletik? Awalnya yang melatar belakang itu apa? Ya, udah suka dari kecil. Suka dari kecil, Iya. dari kesukaan kecintaan akhirnya ditekuni bisa sukses sampai detik ini gitu ya Mas Dimas. Oke, luar biasa. Ini kalau Mas Adi sendiri sejak kapan menjadi pelatih? Saya terjun langsung di PASI itu 2016, Mas. 2016 jadi pelatih. Iya. Karena kan basicnya kan saya 2015 sebelumnya kan atlet. Juga Kediri juga. Jadi kemudian lulus SMA saya memutuskan kuliah, kemudian baru setelah lulus kuliah baru saya terjun 2016 itu di PASI sampai sekarang. Oke. Saya itu kalau jadi penonton ya, entah saya melihat di televisi terkait PON dan lain sebagainya, SEA dan sebagainya itu, kalau ada atlet berlomba tuh kayaknya enak gitu jadi atlet gitu, makanya kayak mudah gitu. Ya itu sebenarnya seperti apa sih jadi atlet itu, makanya tingkat kesulitan atau barangkali kesukaran gitu. Ini siapa dulu, mau Mas Dimas dulu atau? Iya, mungkin Mas Dimas dulu boleh, habis itu mungkin pelatihnya. Kalau kesulitan sih nggak bisa jalan-jalan gitu. Nggak bisa jalan-jalan. Iya. Maksudnya nggak bisa jalan-jalan gimana? Kayak diporsir latihan terus gitu. Oh, di karantina untuk latihan gitu ya. Susahnya gitu. Kumpul bareng sama teman tuh nggak bisa. Oke. Tapi kalau di voucher karantina mau jalan-jalan sama teman kayak waktunya tuh sedikit ya. Tapi kok bisa gemuk gitu. Nggak, maksudnya bercanda, bukan bercanda ya. Bercanda. Apalagi kalau tidak dibina gitu. Ya, mamil lah Mas. Jadi hati-hati itu kayak mamnya orang gitu ya. Ya mungkin Mas Adi. Kalau saya sih Mas sebagai pelatih sebetulnya untuk sampai sekarang sih belum menemukan kesulitan yang berarti. Cuman kalau saya pribadi sendiri tuh yang paling sulit tuh menemukan bakatnya. Menemukan bakat atletik ini. Iya, paling sulit tuh kalau saya pribadi. Jadi kita di PASI yang kita bina itu banyak Mas, banyak beberapa puluhan atlet. Cuman menemukan 1-2 yang benar-benar potensi untuk ke sana, untuk ke jenjang yang bisa dibilang lebih tinggi lagi itu susah juga. Oke. Jadi lebih sulit mencari bibitnya ketimbang untuk pembinaan itu sendiri. Betul, karena kasusnya beberapa
atlet beberapa kemarin-kemarin tuh gini. Jadi ketika kita sudah punya calon bakat atlet yang bagus. Terkadang ketika dihadapkan dengan situasi latihan yang kontinu, kemudian kan setiap hari mas latihannya, libur hanya hari Minggu, kemudian ditambah sekolah full day kan sekarang, terkadang orang tua yang nggak boleh terkadang. Jadi ya itu karena takutnya ketika nanti sudah sekolah, kemudian pulang sekolah latihan, ya sudah biasanya belajarnya terganggu biasanya. Kalau saya sih pribadi lebih sulitnya di itu mencari bibit bakatnya itu, bibitnya itu yang paling susah. Mas Adi, saya ingin tanya nih. Mas Adi kan juga sebelum jadi pelatih pernah jadi atlet juga. Betul. Sulitan mana atlet sama pelatih? Kalau berdasarkan masanya memang benar yang dibilang Mas Dimas. Dulu memang ketika atlet ya kita pun kadang iri kita lihat teman-teman bisa main ke sana ke sini, kita iri. Tapi ya karena kita sudah tuntutan, kita dapat uang saku, jadi kita ya tanggung jawab kita ya cuman berlatih. Memang kalau masanya memang ya dulu kalau zaman atlet ya sama sebetulnya yang dialami di Mas Dimas sama saya juga dulu sama sebetulnya. Jadi seperti yang Mas Adi bilang bahwa sejauh ini mencari bibit itu sangat-sangat sulit karena mungkin dari efek orang tua yang notabene lebih kayak mengedepankan akademik dan sebagainya. Padahal sebenarnya potensi anak di Kota Kediri luar biasa sebenarnya. Luar biasa. Mungkin bisa diceritakan Mas Dimas bagaimana sih pelatihan menjelang event Porprov di tahun 2022 kemarin itu? Ya lumayan keras. Lumayan apa? Iya keras itu lumayan keras. Makanya keras itu jenengan di tempat-tempat gitu. Apa gimana? Mungkin Mas Adi bisa menjelaskan sedikit. Kalau latihan kita setelah Porprov 2019 Mas, kita sudah dibentuk Puslatkot 3 tahun sebelum Porprov terakhir di Jember, kita sudah dibentuk Puslatkot. Jadi memang untuk programnya sudah diarahkan menuju ke situ, menuju ke peak Porprov yang kemarin. Jadi dari program 3 tahun ini kan kita banyak melakukan tryout di beberapa kejuaraan Mas. Jadi dari tryout di beberapa kejuaraan yang kita bisa lihat potensi daerah, kompetitor kita tuh mana, rival kita yang bagus tuh mana. Jadi kita sudah antisipasi ke situ. Jadi kita ibaratnya kita sudah tahu nih, lawan kita sudah sekian prestasinya, lawan kita sudah sekian prestasinya, jadi kita sudah tahu apanya. Mungkin rivalnya dari Kota Kediri sendiri itu kira-kira mana Mas yang kalau sulit? Rival kemarin kalau dari segi perolehan medali itu yang di bawahnya Kota Kediri Malang. Kabupaten kota kemarin. Kota Malang. Betul. Jadi ya kita sudah siapkan ke sana. Jadi dari 3 tahun persiapan menuju ke Porprov kita sudah tahu peta kekuatan rival kita itu segini ya. Sudah kita semaksimal mungkin, berusaha semaksimal mungkin untuk mendekati ataupun bahkan bisa melewati rival. Artinya sudah ada pemetaan ya, mana rival-rival yang kompeten dan juga tidak seperti itu ya, artinya persiapan. Nah lalu dari Mas Adi sendiri sebelum jadi pelatih pernah nggak sih mendapat toren-toren prestasi, mungkin bisa disampaikan prestasi apa saja sampai detik ini? Kalau saya jujur Mas, ini kalau saya dulu atlet itu prestasi nggak terlalu bagus Mas. Makanya ketika Porprov 2012 kalau nggak 2013 waktu itu di Kota Madiun itu saya terakhir sudah. Jadi saya memang terus terang saya atlet tidak terlalu bagus. Makanya ketika saya atlet tidak terlalu bagus, setelah selesai atlet saya pensiun, ya di situ saya banyak belajar tentang ilmu-ilmu kepelatihan, akhirnya bisa sampai sekarang. Artinya mungkin lebih ke pembinaan, betul. Gitu. Dari Mas sendiri mungkin prestasi selama ini yang bisa ditoreh apa saja Mas? Ya kejuaraan tuh. Iya, apa saja mungkin? Ya juara daerah kejurnas. Iya. Di tahun berapa itu? Kejurnas di tahun 2019. Apa namanya? Kan saya dengar ini dari Kediri ini menjadi juara umum ya. Juara umum, betul. Kok bisa menjadi juara umum itu mungkin bisa disebutkan mungkin apakah sudah memenuhi target ataupun caburnya sendiri sehingga di Kota Kediri ini bisa meraih yang namanya gelar atau juara umum. Kalau kita kemarin dari atletik itu targetnya koni 9 emas Mas. 9 emas. Tapi alhamdulillah berkat perjuangan dari adik-adik atlet, kemudian perjuangan dari teman-teman pelatih, kita dapat 11 medali emas. Alhamdulillah. Makanya kita pulang ke Kediri dari Jember itu ya
lega rasanya. Lebih dari target ya. Lebih dari target betul. Alhamdulillah. Salah satunya yang diraih oleh Mas Dimas 2 medali ya Mas ya? Iya. Apa aja nanti medali? Tolak peluru sama lempar cakra. Tolak peluru sama lempar cakram. Wis. Bangga nggak Mas? Bangga. Mengharumkan nama kota Kediri. Bangga. Yang tegas juga Mas bangga gitu. Ini kayak ketemu cewek dia mau malu nggak boleh malu kan itu juara luar biasa loh, membanggakan. Justru saya yang malu harusnya sama kamu Mas Dimas. Gitu kan saya itu tidak bisa memberikan apa-apa terhadap kota Kediri. Saya malah justru minder ini. Oke, untuk kalian dan juga Pak Abi nih, mungkin dari pengalaman kemarin dari Papro 2022 itu kan pasti punya pengalaman dong yang nggak bisa terlupakan. Mungkin bisa di-share di sini pengalaman apa sih, pahitnya, yang menyenangkan dan lain sebagainya. Mungkin dari Mas Dimas dulu pengalaman dari Papro kemarin selama kejuaraan pertandingan dan sebagainya, pahit getirnya, enaknya, suka dukanya. Kalau suka duganya itu pas kan saya atlet lempar. Dari kayak alat-alatnya itu masih kurang Mas. Kurang sebelumnya dari Kayak tolak peluru, pelurunya itu cuma 1, masih kurang gitu. dari kota Kediri sendiri atau dari siapa? Dari panitia. Dari panitianya. Iya. Oke, dari panitianya tolak pelurunya cuma 1. Harapannya berapa harusnya? Biasanya kan banyak. Biasanya banyak. Jadi Iya. ketika alatnya digunakan yang ini bisa buat siap-siap. Kalau kemarin memang dari penyelenggaranya memang terbatas. Terbatas. Iya. Oke. Harapannya ke depan itu. Mungkin harapannya ke depan barangkali Mas Dimas untuk panitia Papro sendiri di tahun 2023 barangkali Ya, baiklah. lebih baik lagi ya. Oke. Kalau dari segi Mas Adi sendiri? Kalau kemarin pengalamannya saya di cuaca Mas, di faktor cuaca. Kemarin dari adik-adik kami dari atletik tuh banyak yang dehidrasi ketika main siang jam 10 jam 11 kan situasi di Stadion Jember panas sekali. Jadi banyak yang dehidrasi Mas. Malah bahkan kemarin ketika adik-adik pulang, teman-teman pulang ke Kediri tuh banyak yang mulai sakit karena memang cuacanya memang Dengan kondisi cuaca, betul kemarin seperti itu cuacanya. Tapi kalau pengalaman yang menyerukan, maksudnya senang. Kalau yang senang ya itu Mas, kemarin senangnya ya kita targetnya KONI 9 Mas, kita dapatnya 11 tuh kemarin teman-teman sampai ya euforianya memang benar-benar terasa gitu. Jadi benar-benar kita pulang dengan kepala tegak, kita benar-benar di stadion itu benar-benar bikin bangga yang namanya KONI kan. Di situ ya kemarin yang paling menyenangkan itu. Paling menyenangkan. Oke Mas Dimas bisa mencapai di titik ini ya, bisa membakar kota Kediri, pasti punya sosok titik balik yang diidolakan. Dari Mas Dimas ini tokoh yang mungkin bisa menjadi contohnya Mas Dimas atau mungkin bisa menjadi tolak ukur Mas Dimas. Saya tuh mengidolakan ini sehingga saya tuh semangat untuk meraih kejuaraan-kejuaraan yang ada gitu. Kiblatnya barangkali. Orang luar negeri. Siapa? Rian Cruiser. Cruiser. Iya. Sosok atlet Tolak peluru. juga, tolak peluru juga. Kenapa? Ya suka aja, tekniknya bagus. Tekniknya bagus. Next ingin ya seperti beliau. Iya. Oke, semoga aja. Kalau dari Mas Adi sendiri, Kalau dari segi saya- atlet atau mungkin pelatih, cita-cita. Kalau saya justru cenderung malah ke orang tua ya Mas. Oke. Karena kan dimana kita kadang sebagai pelatih pun ada titik jenuhnya Mas. Dan kita harus membagi pekerjaan, kemudian membagi jam waktu melatih. Terkadang orang tua yang benar-benar dia bisa membangun dimana ketika saya benar-benar di posisi bawah, kemudian untuk naik kembali itu benar-benar memang dari orang tua memang kalau saya pribadi. Oke, mungkin ke depan ya nih Mas Adi dan juga Mas Dimas pasti kan ada perhelatan lagi ya. Mungkin perhelatan apa lagi sih yang mungkin akan diikuti atau mungkin bisa disiapkan untuk para atlet nantinya? Kalau adik-adik ini yang dari Pasi tanggal 4 besok berangkat ke Semarang Mas. Itu event kejuaraan nasional Event kejuaraan nasional. atletik ya se-Indonesia. Tanggal 4 Agustus besok. Oke. 2 minggu lagi. Jadi kita event yang paling dekat yaitu setelah Porprov kita nggak ada libur, Ada libur. langsung kita gas Langsung lagi ke gas genjot ya. Jurnas. Oke. Kebetulan
dari 20 atlet yang tanding por-pro kemarin tuh hampir 85% masuk ke tim Jawa Timur untuk kejurnas. Wis, keren itu. Iya makanya. Oke, Mas, terkait hal ini mohon maaf ya, saya ingin bertanya terkait kan ini Kota Kediri membanggakan ya para atletnya, koninya dan sebagainya. Peran serta pemerintah Kota Kediri itu terhadap atlet kita, pelatih kita itu seperti apa sih, Mas? Kalau kami dari atletik perannya sudah sangat bagus Mas. Istilahnya kita per bulan dapat uang saku, kemudian dapat istilahnya uang saku itu kan untuk adik-adik beli suplemen Mas. Jadi kita untuk supportnya dari pemerintah sendiri sudah bagus sebenarnya. Cuman kemarin ketika mendekati Polprov ini keluh kesahnya adik-adik kan kadang disampaikan ke saya. Iya, apa disampaikan aja di sini. Itu kemarin ya sempat shock juga sih, shock juga. Kalau ketika tahu kok reward bonusnya nggak segitu. Jadi bonusnya nggak segitu, nggak sesuai. Nggak segitu tuh maksudnya harapannya kan sebenarnya adik-adik kan kemarin minimal sama kayak di Porprov 6 di Tuban. Kemarin ketika Porprov di 7 di Jember kan sempat turun. Makanya kemarin sebetulnya sih ya itu kadang adik-adik sendiri kan juga shocknya di situ. Jadi seperti itu ya. Mungkin dari segi pembinaan. Kalau pembinaan itu bagus Mas. Jadi kita memang sudah 3 tahun dibentuk apa namanya Puslatkot itu ya itu bagusnya di situ. Memang Kediri saya akuin bagusnya Puslatkotnya jalan Mas. Itu yang bikin adik-adik termotivasi untuk berlatih di situ. Di situ. Jadi pembinaannya dari bagus sekali. Bagus. Cuma mungkin barangkali reward yang diberikan ya. Barangkali harapannya bisa disesuaikan atau bahkan lebih ya agar supaya adik-adik kita, para atlet di Kota Kediri lebih semangat lagi untuk meraih medali-medali yang akan datang gitu ya. Kita sih cuma berdoa. Mudah-mudahan amin ya Allah gitu. Karena memang ya sewajarnya sudah sepantasnya karena sudah membanggakan Kota Kediri seperti itu. Nah, mungkin Mas Dimas nih selain tokoh yang sudah Mas Dimas jadikan kiblat nih, pasti peran serta orang tua ada dong ya pastinya. Nah, sejauh ini sosok orang tua nih bagi Mas Dimas itu mendukung sebagai atlet kah? Iya, mendukung banget. Seperti apa mungkin bentuk dukungannya? Ya, kalau mau apa-apa ya mesti minta doa ke orang tua, didoain. Oh gitu. Iya. Segitu aja. Ini dari pacar? Enggak punya. Oke, mungkin untuk pelatih Pak Adi nih terkait target mungkin barangkali ke depan itu dapat apa lagi? Kalau untuk Porprov tahun depan sih kita sebetulnya masih agak berat Mas. Maksudnya masih agak berat karena kan beberapa atlet kita usianya sudah terlewat. Makanya kita cari regenerasinya supaya kita benar-benar masih bisa juara umum lagi. Oke, kembali lagi ya terhadap Mas Abi sebagai sang pelatih atletik ini. Ini kan targetnya kan 9 kemarin. Ternyata kan kenyataannya kan 11 emas gitu. Nah, ini dapat apa dari pemerintah? Kemarin itu kita dapat bonus, dapat reward, semuanya dapat kita. Dapat bonus, reward dan lain sebagainya. Cuma memang ekspektasi reward dan bonusnya itu di luar ekspektasi ya. Kalau saya sebagai pelatih sih tidak masalah Mas, karena kan kita bukan pelaku di lapangannya langsung, tapi kan yang bertanding atlet. Jadi kadang atlet itu sebulan sekali atau 2 bulan sekali kan kadang harus beli suplemen. Nah, kadang sampai kadang patungan, kadang juga pinjam ke teman-temannya juga untuk beli suplemen. Makanya kalau saya pribadi sebagai pelatih sih saya nggak masalah. Maksudnya karena saya bukan pelaku langsung ke lapangan, tapi yang pelakunya ya atlet. Makanya kan kalau saya sebagai pelatih kadang dari adik-adik atlet banyak yang mengeluh ke saya, makanya itu. Artinya mungkin harapannya dari teman-teman atau adik-adik atlet ini untuk Kota Kediri pemerintahan berharap bahwa ada bantuan suplemen. Amin. Semoga seperti itu ya. Oke, ini salah satu juga keresahan nih sebenarnya yang perlu kita sampaikan terhadap pemerintah Kota Kediri bahwa ya ini segera diatasi karena seperti yang sudah Mas Abi bilang bahwa mencari bibit itu sulit. Nah, kalau sudah ada, ayo kita. Iya. Tapi secara garis besar sudah bagus sekali Mas, karena kalau berdasarkan cerita dari teman-teman dari beberapa daerah sih,
kita ya kadang banyak yang ingin pindah ke sini malah karena melihat pembinaan Kediri yang seperti ini, malah banyak kadang beberapa kota kabupaten di Jawa Timur malah yang ingin pindah mutasi ke sini. Ya karena itu kita jalan di pembinaan uang saku bulanannya itu loh Mas. Oke, Mas nih, kan ini tadi kan kamu sudah dapat medali emas ya, itu kan ada reward yang diberikan. Nah, kira-kira bonus itu dijanjikan pemerintah kapan sih? Apakah sudah cair? Sudah cair Mas. Sudah cair. Full ya, penuh ya? Nah, jangan nanti sebagian Mas. Kalau ngomong Mas. Enggak mungkin ya, insya Allah saya tidak akan ditang kok, tenang aja. Saya takut. Oke, tadi bagaimana persoalan-persoalan yang terjadi terkait atlet-atlet yang ada di kota Kediri ini? Selain reward barangkali yang terkait pembinaan atau mungkin pembibitan dan sebagainya. Kalau persoalan sih alhamdulillah di atletik sih belum terlalu serius Mas, maksudnya masih bisa diatasi. Dalam artian tidak sampai menimbulkan gejala yang terlalu signifikan. Jadi kalau masalah sih saya pikir untuk saat ini sih masih belum terlalu maksudnya belum terlalu serius sekali gitu Mas. Oke. Nah, masih aman. Mas Abi, selain jadi pelatih di atletik ini, kesibukannya Mas Abi itu apa sih? Saya ngajar Mas. Ngajar? Iya. Guru kah? Dosen? Dosen di mana? Ya, di Universitas Terbuka. Universitas Terbuka. Iya. Jadi ya bagi-bagi jadwal, makanya tadi kan ketika sampean bilang keluh kesahnya saya ya kadang ngelatih itu ada bosannya juga Mas. Makanya kadang ya ngajar juga. Olahraga juga di Universitas Terbuka. Sama. Keren. Di Universitas Terbuka Kota Kediri ya, Malang atau? Iya, ikutnya kan Malang. Tapi di Malang ya. Oke. Kalau Mas Dimas sendiri selain jadi atlet, kesibukannya sehari-hari? Belajar. Masih ini mahasiswa pelajar kelas berapa? Kelas 3 ini. Kelas 3 ini di mana? Di SMA 8. SMA 8. Kelas 3 ini. Keren ya. Oke, mungkin harapan dari Mas Abi sendiri terhadap atlet-atlet kita di Kota Kediri untuk untuk kemajuan dan juga memajukan Kota Kediri itu apa sih harapannya? Kalau saya sih bukan harapan Mas, ini sebetulnya lebih ke mempertahankan. Jadi sebetulnya apa yang dilakukan KONI Kediri itu dari tahun ke tahun itu sudah tepat. Jadi dalam artian atlet, pokoknya pelaku olahraga, atlet, pelatih itu sudah dapat uang saku bulanan itu sebenarnya sudah tepat karena ketika uang saku itu dihilangkan, ketika pusat itu dihilangkan, makanya saya mungkin bisa jadi banyak atlet yang akan pindah ke daerah lain. Makanya sebetulnya kalau saya itu sebetulnya bukan berharap tapi hanya sekedar mudah-mudahan ini bisa dipertahankan sampai kapanpun nanti gitu. Supaya atlet-atlet itu bisa bertahan ya, karena memang mencari bibit itu susah sekali ya. Tapi kalau Mas Dimas sendiri harapannya untuk kemajuan atlet yang ada di Kota Kediri? Ya, nggak tahu. Ini kayaknya Mas Dimas nervous ya. Kalau meskipun saya belum seperti ini orangnya. Kan biasa ditanyain gini. Nggak biasa. Nah, mulai hari ini dibiasakan Mas ya. Nah, ini insya Allah nanti kamu bisa membanggakan Kota Kediri loh. Amin. Bukan hanya tingkat provinsi, malah mungkin internasional nantinya. Ya. Oke, untuk para besti saya yang ada di Kota Kediri dan sekitarnya, dan juga mungkin yang pecinta olahraga ataupun para atlet yang ada di luar sana, mungkin barangkali bisa share, like, komen YouTube KNPI Talk ini terkait mungkin barangkali permasalahan atau keresahan yang ada di wilayahnya masing-masing. Jadi seperti itu untuk pemuda-pemudi yang mungkin barangkali yang khususnya orang tua yang punya anak, barangkali ada bakat minat di atlet, ya sebisa mungkin didukung penuhnya, karena saya yakin bukan hanya dari segi akademik saja anak-anak itu bisa berprestasi, tetapi dari olahraga yang ditekuni itu bisa menjadikan kebanggaan tersendiri. Contohnya ini ada Mas Dimas, seperti itu kelas 3 SMA dari SMA Negeri 8 dia bisa membanggakan orang tuanya ya. Mungkin akademik juga sangat perlu, tetapi di sisi lain di luar
itu juga penting sekali. Oke, mungkin dari Mas Dimas, Mas, saya sampaikan apa? Juara ya, dapat 2 medali lagi emas pula. Selain apa namanya juara yang sama dapat, ada nggak sih Mas kira-kira godaan dari daerah-daerah lain? Nah, Mas Dimas pindah ke daerah saya aja, nanti saya janjikan A, B, C, D. Ketika di kota Kediri ada nggak sih Mas? Ada. Mau itu ditawarin latihan di Oke, mau kita di beberapa daerah gitu ya? Iya. Oke, tertarik? belum. Kenapa? Enak di sini. Enak Dekat sih, dengan- karena cinta sama kota Kediri ya? Iya. Oke, kalau Mas Abi sendiri Sama Mas, saya malah langsung per pelatih malah langsung ngomong. dari daerah lain juga? Betul, ada beberapa daerah lah, Oke. ada 2-3 daerah. Memang ya kan kalau kita berbicara soal material memang untuk Prop 2022 kemarin kan memang di atasnya kita. Tapi kan kita berpikirnya tidak semata-mata tentang uang kan. Iya. Meskipun uang itu juga penting. Iya, memang segalanya itu butuh uang, tapi uang bukan segalanya. Betul, memang banyak kalau masalah godaan memang ya bisa dibilang ya itu Mas. Banyak yang daerah-daerah yang dengan anggaran besar tapi mereka tidak punya atlet kemudian menggoda atletnya Kediri untuk bisa bergabung ke daerahnya itu yang menggoda. Biasanya godaannya itu apa sih Mas? Biasanya ribet Mas sama uang bulanan. Oke. Itu yang paling real nyata tuh ribet. Tapi tetap setia di kota Kediri ya? Tetap Karena setia. kecintaannya. Tetap setia. Karena dari kecil juga di sini. Terima kasih yang Mas Dimas dan juga Mas Abi. Nah mungkin saya barangkali dari teman-teman KMP Talk mewakili teman-teman atlet ya yang ada di kota Kediri untuk pemerintah barangkali mungkin lebih memperhatikan lagi terhadap reward-reward yang sudah diberikan ya. Mungkin dari segi pembinaan kota Kediri itu sudah jempolan banget Jempol ya. bagus, Mas. Cuma dari segi reward barangkali sedikit ada perhatian khusus Harapannya. supaya adik-adik kita itu tidak tergiur oleh daerah-daerah lain karena seperti yang sudah Mas Abi bilang bahwa mencari bibit itu sulit sekali. Jangan sampai kota Kediri itu Betul. kehabisan Betul. bibit unggul seperti itu ya Mas Abi. Betul. Oke. Malah kan karena kan sebetulnya enaknya di Kediri itu enaknya ketika berprestasi dari SD Oke. untuk masuk sekolah SMP maupun dari SMP maupun SMA itu mudah Mas. Karena kan kita sekarang di Kediri ada jalur prestasi. Betul. Iya. Makanya sebetulnya tuh atlet juga tidak bisa dipandang sebelah mata juga. Oke. Makanya sebetulnya ya menguntungkan juga Mas kalau jadi atlet sebetulnya. Jadi kita bisa milih sekolah negeri dimanapun kita juga bisa. Ya, artinya prestasi itu bukan hanya dari segi akademik tetapi Betul. dari segi lain Ya, seperti kayak non-akademiknya. berolahraga atau Betul. menjadi kecintaan hobi, menjadi atlet Betul. dan lain sebagainya ya. Oke, mungkin sebelum kita akhir ini pesan-pesan untuk masyarakat Kota Kediri, pemerintah dan sebagainya, Mas Abi dan juga Mas Dimas barangkali, monggo mulai dari Mas Dimas. Oke, ya wajar ya pemirsa kalau Mas Dimas malu-malu sedikit karena memang ya dari segi usia memang masih wajar. Mungkin dia tuh excited banget bingung mau ngomong apa ya. Sulit berkata-kata karena memang ya seperti itu Mas Dimas. Nah, mungkin buat kamu yang merasa cewek ya bisa langsung hubungi saya. Jarang-jarang lah hati-hati dan malu-malu gini. Prestasi nih, padahal sudah berprestasi tapi punya rasa malu apalagi saya nih yang nggak tahu malu. Oke, Mas Abi. Kalau saya yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk dukungan dari KONI, kemudian dukungan dari pemerintah kota juga untuk kami. Karena apa yang sudah kami dapatkan, apa yang sudah kami terima sebetulnya sudah memang benar-benar sudah istilahnya bisa dibilang sangat memuaskan, itu sangat bagus sekali karena kita memang perbandingan kita kan ke daerah yang lain Mas, tapi kita di Kediri itu sebetulnya sudah benar-benar sudah sangat tercukupi. Harapannya ya itu tadi, harapannya semoga apa yang diberikan kepada kami sebagai pelaku olahraga bisa terus tetap dipertahankan untuk ke depan yang lebih baik lagi. Mungkin hanya itu Mas. Oke, mungkin terima kasih Mas Dimas, sama saya itu adik-adik saya Siap. yang dari Kota Kediri. Terkait pembinaan Mas Dimas, sukses terus. Ya semoga bisa mencapai di tingkat yang lebih. Amin. Oke, seperti itu dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.